Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, saya sedang berada di Candi Mendut. Seperti yang dilihat, sekarang saya berada sebenarnya kalau di Candi Mendut ada dua ruangan. Ini dulunya adalah sebuah ruangan, kemudian nanti akan ada ruangan yang berada di dalam. Dan yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan Candi Mendut adalah bahwa Candi Mendut ini di dalam Buddhis itu disebut sebagai Pattimagara. Artinya candi yang berbentuk sebagai gara, Pattimagara. Artinya adalah rumah bagi arca. Nah, karena di sini di dalam candi nanti akan kita lihat di sana ada arca yang utama adalah arca Buddha, maka ini juga disebut sebagai Buddhagara atau rumah chamber yang ada arca Sang Buddha sebagai bentuk atau sebagai simbol pemujaan. Maka sebenarnya candi ini yang disebut sebagai Pattimagara, Buddhagara adalah tempat yang dijadikan sebagai pemujaan. Ini terjadi tidak hanya di Indonesia, bahkan di negara-negara seperti misalnya Sri Lanka, itu kalau kita melihat situs-situs Buddhis yang dijadikan sebagai pemujaan itu ada dua jenis. Yang pertama adalah jenis di mana itu hanya berbentuk stupa, yang itu adalah simbol dari Sang Buddha sendiri atau mereka yang telah mencapai kesucian arahanta, karena biasanya di stupa itu ada disimpan relik mereka. Yang kedua adalah berbentuk gara atau rumah yang di dalamnya akan ada arca yang dijadikan sebagai simbol atau bentuk pemujaan, objek pemujaan. Nah, kalau di Candi Mendut ini nanti di dalam ada arca Buddha sebagai objek yang dipuja oleh pada waktu itu adalah masyarakat Buddhis. Nah, untuk membuktikan bahwa ini adalah candi sebagai tempat puja, kita bisa melihat ke atas. Di samping kiri dan kanan nantinya akan ada relief atau sculpture di sini, karena relief yang lebih timbul, yang mana di situ ada penggambaran para dewa yang terbang membawa yaitu benda-benda yang dijadikan sebagai puja. Jadi kalau di paling depan di sana itu ada dewa yang membawa untian bunga. Kemudian yang nomor 2 ada dewa yang membawa bunga. Kemudian yang nomor 3 dewa yang membawa payung. Yang keempat ada dewa yang membawa umbul-umbul. Mereka datang ke sini untuk melakukan puja. Dan tidak hanya di sebelah kiri, bahkan di sebelah kanan juga kita lihat juga sama. Ini ada 4 dewa yang menyimpulkan mereka datang ke tempat ini untuk melakukan puja. Nah, maka yang paling depan kita bisa melihat seorang dewa dengan membawa bunga, yaitu bunga terate, yang juga dengan bersikap anjali. Anjali adalah sikap di mana kedua tangan saling bertepuk untuk berada di depan dada sebagai cara untuk melakukan puja atau penghormatan. Nah, di sebelah yaitu belakangnya itu juga ada dewa yang membawa bunga, kemudian yang membawa seperti yang tadi membawa payung dan juga membawa umbul-umbul. Mereka datang ke sini mengarah kepada chamber atau ruangan untuk melakukan puja. Maka dari apa yang kita lihat di sini, maka tempat ini adalah tempat puja. Dan ini dilakukan, sekali lagi, ini dilakukan tidak hanya di sini, bahkan di tempat-tempat seperti negara seperti Sri Lanka, situs-situs atau peninggalan itu juga umumnya adalah sebagai tempat puja, yang salah satunya adalah mereka tempat pujanya disebut sebagai Pattimagara. Maka kalau kita masuk sekarang, nah kita masuk ke sini ke ruangan utama, nah kita bisa melihat, ya, kita bisa melihat ada 3 arca di sini. Ya, jadi yang paling utama adalah arca yang paling tengah, yang tidak lain adalah arca Sang Buddha sebagai simbol yang menyimbolkan Sang Buddha sendiri. Yang kalau kita perhatikan arca Sang Buddha di sini dalam posisi duduk dengan mudra yang disebut sebagai Dharma Cakra Mudra, atau beliau sedang membabarkan dhamma. Nah, untuk arca ini ada beberapa pendapat. Ada mengatakan ini adalah arca dari Buddha Amitabha, ada mengatakan arca Maitreya,
tetapi juga kita bisa mengatakan ini adalah arca Buddha Sakyamuni yang sedang membabarkan Dhamma. Nah, kenapa ini dikatakan Buddha Sakyamuni? Salah satunya adalah kita melihat di sini. Di sini ada relief yang mana ada dua rusa. Nah, ini rusa, ada rusa dua. Kemudian di tengahnya adalah ada Dharma Cakra, jadi roda Dhamma. Yang ini ada empat garis di sini yang menimbulkan 4 kebenaran mulia. Yang mana biasanya kalau ada relief yaitu dengan roda Dhamma, ada rusa, itu menyimpulkan bahwasanya Sang Buddha sedang berada di hutan atau di taman Isipatana Migadaya, di mana taman di mana Sang Buddha sedang membabarkan Dhamma. Dhamma yang pertama itu Dhamma Cakkappavattana Sutta yaitu Isipatana. Nah, sehingga di sini bisa dikatakan bahwasanya arca ini adalah arca dari Buddha Sakyamuni. Dan memang di sebelah kiri ada arca Bodhisattva yang sering dikenal sebagai arca Bodhisattva Avalokitesvara. Dengan kita melihat di bagian mahkotanya itu ada relief atau sculpture yang berbentuk Sang Buddha. Ini untuk menyimpulkan bahwa ini adalah arca Avalokitesvara, Bodhisattva Avalokitesvara. Kemudian yang sebelah kanan ada arca yaitu Bodhisattva Vajrapani. Nah, biasanya kalau di tempat-tempat lain itu biasanya arca Vajrapani ini tangannya berada di bagian dada dan memegang seperti wajra. Jadi maka disebut Vajrapani. Tapi di sini tidak sedang memegang wajra. Tapi kita bisa menyimpulkan ini adalah arca Vajrapani karena apa? Biasanya ketika ada arca Sang Buddha, ada 2 bodhisattva, maka biasanya yang sebelah kiri atau kiri dari kita atau kanan dari Sang Buddha adalah Avalokitesvara, sebelah kanan kita adalah arca Vajrapani. Yang 2 bodhisattva ini juga menjadi simbol. Simbol apa? Simbol dari karuna dan panya. Jadi kalau Avalokitesvara adalah simbol dari karuna atau kasih sayang, maka disebut sebagai Avalokitesvara. Jadi kalau diartikan sebagai Iswara yang melihat ke bawah, melihat dunia dengan penuh kasih sayang. Sedangkan yang sebelah kanan dari kita itu adalah yaitu Bodhisattva Vajrapani yang juga menyimpulkan kebijaksanaan. Karena apa? Karena kalau kita berbicara wajra itu adalah semacam yaitu berlian yang kuat sekali yang bisa memotong, itu seringkali digunakan sebagai simbol dari kebijaksanaan. Maka Vajrapani ini juga menimbulkan kebijaksanaan. Yang mana sebenarnya Sang Buddha ini memiliki 2 kualitas yang sangat luar biasa. Yang disebut sebagai Maha Karuna dan Maha Panya. Mempunyai kasih sayang begitu besar dan juga kebijaksanaan yang sangat tinggi. Maka Sang Buddha ini juga disimbolkan terkadang oleh 2 kualitas bodhisattva, yaitu Avalokitesvara dan juga Vajrapani. Yang keduanya adalah juga menyimbolkan kasih sayang, compassion, dan juga kebijaksanaan. Yang penting di sini adalah bahwa candi ini dibuat oleh nenek moyang kita sebagai tempat puja. Puja utamanya kepada Sang Buddha sebagai seorang pembabar Dhamma yang membabarkan ajaran kepada kita semua, bagaimana kita menghindari kejahatan, tidak melakukan kejahatan, kita disemangati untuk selalu melakukan kebaikan dan dinasihati untuk senantiasa membersihkan batin dari pikiran-pikiran yang buruk. Itulah bahwa Mendut sekali lagi adalah tempat puja bagi utamanya adalah